Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dan hari ini kami akan mempresentasikan mini project dari mata kuliah Big Data kami berjudul Big Data Classification Sentiment Analysis on Steam User Reviews. Nah, di sini kami mencoba untuk membedah tentang ini pemain game untuk melihat pola di balik rekomendasi mereka. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa harus dataset dari Steam. Jadi Steam itu bukan sekedar toko game, tapi juga wadah komunitas yang sangatlah masif. Sudah mulai masuk di pendahuluan, sangat masif. Jadi setiap hari itu ada ribuan ulasan yang masuk, bahkan puluhan ribu. Nah, dengan banyaknya data yang dimiliki oleh Steam ini, maka Steam ini menjadi target atau uh, target yang bisa kita manfaatkan untuk mencoba melakukan klasifikasi. Juga melakukan perbandingan terhadap algoritma dalam model klasifikasi untuk melihat algoritma mana yang lebih cocok untuk kasus pengklasifikasian sentimen seperti dataset Steam ini. Juga dataset ini yang kami gunakan dalam analisa ini adalah Steam Reviews dataset yang dipilih karena memenuhi karakteristik big data, yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan value, yang menggambarkan kompleksitas serta potensi nilai dari data yang berskala besar. Selain itu, dataset ini juga relevan dengan permasalahan nyata di industri digital dan sangat cocok untuk analisis sentimen berbasis teks dalam bidang NLP. Kemudian, masih pendahuluan, sekarang tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian kami itu yang pertama, mengimplementasikan arsitektur pipeline big data yang mencakup tahap data ingestion menggunakan ClickHouse hingga pemodelan machine learning untuk mengklasifikasikan ulasan pengguna ke dalam kategori positif dan negatif secara efisien. Yang kedua, menganalisis dan membandingkan performa algoritma logistic regression dan random forest. Dan yang ketiga, mengidentifikasi fitur-fitur yang memiliki pengaruh paling signifikan. Jadi dari hasil analisa ini diharapkan kami dapat memberikan manfaat dalam pengembangan sistem rekomendasi, analisis kepuasan pengguna, serta pengambilan keputusan berbasis data di industri game dan platform digital. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang kedua itu deskripsi dataset. Jadi uh, dataset yang kami gunakan ini berasal dari platform Kaggle. Dataset ini sendiri berisi ulasan pengguna terhadap berbagai permainan video atau video games yang tersedia pada platform Steam. Kemudian, uh, jadi cakupan dari dataset ini sangat masif. Totalnya ada 33 juta ulasan dengan ukuran file sebesar 12 GB. Data ini mencakup ribuan judul game yang ada di Steam dan bisa dibilang ini adalah representasi nyata dari suara komunitas gamer global. Kemudian bagian selanjutnya itu skema dan variabel data. Jadi dalam laporan ini kami membedah skema data ini menjadi beberapa variabel kunci. Jadi variabel target utama kami adalah voted up atau yang menunjukkan atau variabel yang menunjukkan apakah user merekomendasikan game tersebut atau tidak. Jadi recommended atau not recommended. Kemudian selain itu ada juga variabel pendukung seperti playtime forever. Nah itu uh, yang menunjukkan durasi bermain suatu player. Ada juga kotak yang menunjukkan sifat ulasan tersebut bagi orang lain, serta informasi mengenai kapan ulasan itu dibuat. Kemudian bagian C yaitu karakteristik dan kualitas data awal. Nah, sebelum kami olah, jadi kami menemukan beberapa karakteristik menarik juga sekaligus tantangan pada kualitas data awalnya. Jadi adanya ketidakseimbangan kelas yang cukup kontras antara uh, recommended dan juga not recommended, yaitu 84% ulasan ulasan positif, sementara hanya 16% yang berisi ulasan negatif recommended. Nah, jadi selain itu kami menemukan beberapa anomali juga,
ghost reviews yang dimana ulasan dari akun yang dimana ulasan tersebut berasal dari akun yang hanya bermain selama 0 menit atau tidak bermain game tersebut tetapi justru berkomentar terhadap game tersebut. Jadi tentu saja data-data seperti ini kami harus singkirkan karena takutnya akan merusak model akurasi model nantinya. Kemudian bagian pre-processing dan rekayasa fitur. Jadi masuk ke tahap pembersihan atau pre-processing, kami melakukan filter ketat. Kami hanya mengambil ulasan yang berbahasa Inggris saja dan menghapus ulasan dengan waktu bermain di bawah 1 menit untuk menghindari pemain-pemain buzzer atau pemain troll. Nah, tidak hanya membersihkan, jadi kami juga melakukan fix engineering atau rekayasa fitur. Kami membuat fitur seperti playtime ratio untuk melihat seberapa seberapa uh, serius orang pemain terhadap game tersebut, seberapa besar dedikasi seorang pemain terhadap game tersebut, dan fitur veteran reviewer untuk menandai user yang sudah berpengalaman memberikan ulasan-ulasan mereka terhadap game. Hal ini kami lakukan agar model bisa menangkap pola perilaku dengan lebih cerdas. Kemudian bagian sampling dan untuk pemodelan. Jadi uh, batasan komputasi untuk memproses 33 juta baris secara sekaligus, secara bersamaan di tahap pelatihan atau training. Jadi kami membagi datanya, di mana kami mengambil sampel sebanyak 500.000 500.000 data, 500.000 baris. Jadi kami mengatur porsinya secara seimbang, di mana ulasan positif itu setengah dari jumlah tadi, kemudian ulasan negatif juga setengah dari jumlah tadi. Nah, langkah ini sangat krusial. Mengapa? Karena untuk memastikan model yang kami latih itu tidak pilih kasih atau tidak bias artinya, dan tetap objektif dalam memprediksi. Oke, nah setelah uh, saya jelaskan bagaimana kondisi juga persiapan datanya, sekarang uh, bagaimana cara kami mengolah data sebesar itu secara teknis akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Nah, jadi selanjutnya itu bisa lihat dari laporan ini, pada bagian gambar di arsitektur sistem, pada bagian ingestion layer, pada tahap itu, harusnya kami nih mengambil data data mentah dari Steam review-nya yang ukurannya sekitar 12 gigaan dengan total lebih dari 30 juta baris data. Nah, dari challenge terbesarnya itu bagaimana mengolah data sebesar itu. Jadi secara logikanya, kalau kita langsung tarik data 12 GB itu ke dalam Python atau Google Colab atau VS Code dan lain sebagainya, maka kemungkinan besar sistemnya tuh kayak akan ngehang atau kayak kehabisan memori, kayak ngelambat gitu lah. Nah, oleh karena itu kami merancang agar proses pre-processing ini dilakukan dengan langsung dari sisi database menggunakan ClickHouse. Jadi kami memilih ClickHouse ini karena kemampuannya dalam memproses data yang skala yang besar dan cepat. Jadi alih-alih kami membebani laptop kami, komputer kami, processor device kami biarkan server database-nya bekerja untuk melakukan filter dan cleaning awal. Jadi pada di tahap ingestion layer inilah kami menyaring data-data yang tidak valid. Contohnya kami menemukan ratusan ribu ribu user review dari pemain waktu bermainnya 0 menit. Jadi ulasan tersebut kurang valid karena memang belum benar-benar mencoba gamenya. Kami juga ada membuang data yang nama gamenya kosong dan hanya mengambil ulasan yang menggunakan bahasa Inggris, yang dimana hasilnya itu
dari 33 juta data awal, kami berhasil mendapatkan hasil sekitar 15,1 juta data data yang jauh lebih efektif lah untuk di proses selanjutnya. Nah, lanjut ke proses berikutnya, yaitu ke storage and processing layer. Jadi pada storage and processing layer ini, setelah datanya itu sudah bersih, sudah di cleaning, kan pastinya kita masuk ke modeling layer. Di sini kami melakukan yang disebut feature engineering. Sederhananya ini kami membuat variabel baru agar model kami ini bisa bekerja secara akurat tanpa membaca teks ulasannya satu persatu. Jadi ada dua variabel yang dimana variabel pertama itu playtime ratio. Jadi variabel ini intinya saja untuk melihat seberapa jauh pengalaman experience pemain saat mereka menulis reviews. Logikanya pendapat seorang yang baru memain 5 menit tentu bobotnya berbeda dengan pemain yang sudah main puluhan jam. Jadi rasanya ini tuh membantu model ini memahami apakah ulasan tersebut datang dari pemain yang sudah kenal dekat, maksudnya sudah lama main gamenya begitu, atau baru sekedar mencoba. Nah, terus variabel berikutnya itu is veteran review. Jadi kami pastinya di is veteran review ini kami menandai akun-akun yang memang sudah sering memberikan review di Steam sebagai veteran. Kenapa? Karena biasanya ulasan dari user itu sudah ada experience-nya dan punya pattern yang lebih konsisten dan lebih bisa diandalkan oleh sistem untuk menentukan apakah sebuah game bisa layak direkomendasikan atau tidak. Nah, terakhir itu adalah modeling output layer, sorry. Nah, di output layer. Nah, karena kita masuk di output layer, jadi pada tahap di output layer ini kan hasil kerja dari algoritma random forest dan logistic regression tadi itu memiliki dua main hasil begitu. Yang pertama, sistemnya pastinya mengeluarkan output visualization and classification report yang berisi evaluasi metrik yang dimana laporan itu penting bagi kami pastinya untuk melihat bagaimana perbandingan performa kedua model tersebut, seperti akurat mereka dalam menebak sentimen ulasan para user tadi. Nah, kedua, pada icon database kanan di bawah itu kan hasil prediksi dari model tersebut tidak sekedar ditampilkan dan hilang, melainkan kami simpan secara permanen ke dalam tabel baru yang namanya itu Steam Review Prediction. Kenapa kita simpan lagi? Ya karena agar data hasilnya itu, agar data hasil klasifikasinya itu sudah bisa siap pakai. Entah itu jika nantinya ingin divisualisasikan ke dalam dashboard atau developer gamenya sendiri untuk memantau sentimen untuk mereka secara berkelanjutan. Nah, untuk lebih kayak penjelasan code-nya lebih detail, saya akan serahkan ke rekan anggota kelompok kami. Tes. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke pembahasan kodenya. Jadi pertama itu kita akan lakukan setup pertama kali. Sini kita akan import seluruh library yang akan kita gunakan dalam pemrosesan data ini, di mana kita akan menggunakan pandas, NumPy, kemudian untuk visualisasi kita akan menggunakan matplotlib dan seaborn. Kemudian kita sini juga akan menggunakan ClickHouse Connect, dan kita juga akan menggunakan model sklearn untuk melatih model, dan juga kita akan import sklearn beserta modul-modul yang akan kita gunakan seperti model selection, kemudian ada pre-processing, ensemble, linear model, dan juga metric. Kemudian sini kita akan melakukan koneksi ke ClickHouse-nya. Sini kita akan konfigurasi dulu.
untuk host, port, username, password, nama database, juga nama table. Kemudian sini kita akan masuk ke proses ingestion. Pertama-tama kita akan buat tabelnya dulu di ClickHouse. Jadi kita akan menjalankan ClickHouse-nya ini via Docker supaya bisa lebih mudah untuk setupnya. Setelah itu kita connect membuat database. Kemudian kita buat database berdasarkan fitur-fitur yang ada di dataset yang kita punya seperti recommendation ID, app ID, game, dan lain-lain. Kemudian kita akan mulai untuk menginsert datanya yang dari ClickHouse. Di sini kita pakai metode batch. Jadi kita batch untuk setiap detiknya itu kita akan input sebanyak 100.000 baris supaya prosesnya itu bisa lebih ringan. Setelah itu sini kita akan dilakukan prosesnya dan menghasilkan chunk sebanyak 22 chunk. Jadi kita bisa lihat total waktu yang dibutuhkan itu sebanyak 1084 detik dengan total baris sebanyak 33.551.763 baris data. Kemudian sini kita verifikasi ulang dulu datanya. Kita print untuk 5 nilai pertamanya. Kita bisa lihat untuk nilai-nilai yang ada di output ini. Nah, kemudian kita masuk ke tahap EDA. Di sini kita akan lakukan analisis awal dari datanya. Jadi yang pertama kita akan lihat dulu deskripsi umumnya, seperti total row-nya tadi sebanyak 3,33 jutaan, kemudian total recommendation, total not recommended, kemudian ada waktu pemain rata-rata, kemudian ada vote up, score, dan lain-lain. Kemudian kita akan lakukan distribusi kelas target. Jadi kita akan lihat di sini berapa player yang memberikan rekomendasi dan tidak merekomendasikan suatu game. Di mana kita bisa lihat di sini sebanyak 84% player itu melakukan rekomendasi terhadap game dan sisanya tidak memberikan rekomendasi terhadap sebuah game. Kemudian sini kita akan distribusi bahasa, di mana dari datanya itu sebanyak 46,41% itu berbahasa Inggris, artinya hasil distribusi bahasanya itu lebih didominasi dengan player yang menggunakan bahasa Inggris. Kemudian diikuti dengan Chinese, Rusia, Spanish, Brasil, Jerman, Turkish, Korea, French, dan Polish. Kemudian sini kita akan deteksi missing value dan apabila ada data anomali, sini kita bisa lihat kalau ada sebanyak 791.000 itu player yang memiliki waktu bermain game itu 0. Kemudian ada sebanyak 17 juta pemain yang tidak memiliki game sama sekali. Kemudian ada player yang mempunyai playtime sebanyak 0 saat memberikan review itu sebanyak 800 ribuan. Kemudian ada empty game itu 0, empty language juga 0, artinya datanya bersih. Kemudian ada empty review, di sini ada review yang kosong sebanyak 506 baris. Kemudian ada total rows tadi ya 33 jutaan. Kemudian kita masuk ke statistik playtime berdasarkan kelas target. Di sini bisa kita lihat ya, kalau rata-rata pemain yang memberikan rekomendasi mempunyai waktu playtime yang lebih banyak daripada player yang tidak merekomendasikan. Sini bisa dilihat lagi untuk atribut yang lainnya. Kemudian kita masuk ke 10 game dengan review terbanyak. Di sini game Terraria itu menduduki peringkat pertama sebanyak 97% player yang merekomendasikan game ini, diikuti dengan Apex dan Elden Ring dan lain-lain. Bisa dilihat di sini di outputnya. Kemudian kita akan visualisasi ya. Ini visualisasi untuk distribusi kelas target dan top 10 bahasa review. Kemudian kita akan masuk ke proses pre-processing. Nah, di sini kita yang seperti yang tadi seperti yang teman saya sudah jelaskan tadi, di sini kita hanya akan menggunakan review yang menggunakan bahasa Inggris saja agar lebih konsisten. Kemudian kita juga akan filter play minimum itu minimal 1 menit. Kemudian kita akan buang baris yang kosong. Kemudian kita akan tambahkan fitur baru dari kolom yang sudah ada. Jadi di sini kita bisa lihat ya untuk kolom-kolom yang dihapus yaitu recommendation ID kita hapus karena
tidak relevan untuk model kita. Author game Steam ID juga sama, language kita sudah filter sebelumnya. Review karena di sini kita tidak pakai NLP ya, kita fokusnya untuk mendeteksi apakah sebuah game itu direkomendasikan atau tidak. Jadi kita untuk itu kita hapus saja dulu. Kemudian kayak timestamp dan ini juga kita hapus karena tidak relevan. Kita buat tabel baru di sini. Kita buat kolom baru berdasarkan atribut yang ada. Kayak playtime ratio itu di sini diambil dari playtime attribute, kita bagi dengan playtime forever. Tujuannya itu kita lihat apakah user itu sudah main gamenya dulu sebelum nulis review. Kemudian di sini ada hashpot, jadi apakah review yang diberikan oleh user tersebut ada yang dapat perhatian dari user lain atau tidak. Kemudian is veteran, jadi apakah user itu sudah berpengalaman nulis review. Dataset itu sebanyak minimal di atas 10. Kemudian ada playtime hour. Di sini ya kita konversi dari playtime dari menit ke jam, itu juga dengan playtime hours attribute view kita konversi dari menit ke jam. Nah, setelah itu kita buat table baru untuk hasil pre-processing ini dengan nama Steam Review Clean. Setelah itu ya kita insert datanya ke ClickHouse, kemudian kita verifikasi ulang. Di sini kita bisa lihat dari total baris setelah pre-processing itu hanya tersisa 15 jutaan baris. Kemudian untuk presentasi OTAP-nya itu masih sama, lebih tinggi untuk rekomendasi sebanyak 85%-an dan not recommendation itu sebanyak 14%-an saja. Nah, kalau bisa dilihat dari data ini kan jumlahnya itu berkurang setengahnya ya, karena seperti yang kita lihat tadi kalau sekitar 50%-an data itu menggunakan bahasa Inggris, sehingga setengahnya itu kita hapus, maka tersisa cuma 15 jutaan saja. Kemudian kita verifikasi ulang lagi, dan di sini kita bisa lihat 5 baris pertamanya, 5 data dari baris pertama. Di sini kita akan masuk ke tahap modeling, di mana kita akan ekspor data Pandas. Jadi di sini kita akan gunakan sampel sebanyak 500.000 saja dari setiap kelas, seperti yang teman sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian kita akan lakukan encoding, scaling, dan juga trend. Ini terpisahkan fitur dan targetnya. Kita lihat saya fiturnya sekarang sudah seperti ini ya. Kemudian untuk kita trend, jadi kita akan ngambil sebanyak 800.000 atau 80% dari data untuk training dan 200.000 itu untuk testing. Setelah itu kita normalisasi fiturnya menggunakan standar scalar. Mana kita bisa lihat sekarang main fitur pertamanya itu yang awalnya dari nilainya segini ya, sekarang sudah jadi 0. Nah, sini kita masuk ke proses utamanya, yaitu kita akan melatih model logistic regression. Jadi kita akan jalankan programnya dan kita bisa lihat hasil outputnya di sini, di mana model logistic regression itu mendapatkan akurasi sebesar 0,7317 atau bisa dibilang 70% untuk akurasinya, dengan nilai recall untuk not recommended 0,72 dan recommended sebanyak 0,75. Kemudian sini kita akan coba untuk melatih model kedua, yaitu kita akan melatih model random forest. Kemudian setelah kita train, kita dapat hasilnya yaitu akurasinya di sini lebih baik daripada model logistic regression, di mana di sini akurasinya itu dia mendapatkan 0,8 atau 80% untuk akurasinya, dengan not recommended sebanyak 0,75 dan untuk recallnya, dan recommended sebanyak 0,82. Jadi kita akan evaluasi kedua model. Bisa dilihat ya tadi untuk random forest akurasinya itu lebih baik daripada logistic regression. Dari segi precision juga sama, recall dan F1 skornya. Kita akan lihat visualisasinya di sini. Bisa dilihat kalau logistic regression itu dia kurang ya daripada random forest, di mana random forest ini dia bisa memprediksi lebih banyak yang benar untuk kelas not recommended dan recommended, dia lebih banyak daripada logistic regression. Nah, sini kita akan lihat fitur importance dari yang akan digunakan dari random forest. Jadi fitur utama yang penting yang digunakan dalam random forest ini, bisa lihat dari visualnya.
Weak score itu mendekati peringkat pertama, kemudian vote up, dan playtime ratio. Ini untuk top 3-nya. Kemudian kita akan simpan hasil ininya, hasil prediksi, di mana kita akan buat tabel hasil prediksi di sini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di diagram arsitekturnya. Yap, saya rasa cuma ini saja untuk penjelasan kodenya. Mungkin akan dilanjutkan lagi untuk dari teman saya. Baik, seperti dijelaskan tadi, pada tahap hasil dan evaluasi kami menguji dua model klasifikasi, yaitu logistic regression dan random forest, menggunakan data testing yang belum pernah dilihat model sebelumnya. Evaluasi dilakukan menggunakan akurasi, precision, recall, dan event score, supaya performa model bisa dilihat secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari akurasi saja. Dan dari hasil pengujian, random forest memberikan performa yang lebih baik dibanding logistic regression. Logistic regression memperoleh akurasi sekitar 73,17%, sedangkan random forest mencapai 80,13%. Selisih ini menunjukkan bahwa pola pada data stream review cukup kompleks dan lebih cocok ditangani oleh model non-linear seperti random forest. Lalu kalau dilihat dari precision, recall, dan event score, random forest juga lebih stabil dalam membedakan review recommended dan not recommended. Selain itu, confusion matrix menunjukkan bahwa logistic regression masih menghasilkan cukup banyak kesalahan klasifikasi pada data yang ambigu, sedangkan random forest mampu mengurangi kesalahan tersebut dengan lebih baik. Secara jumlah prediksi dari total 200.000 data testing, logistic regression berhasil memprediksi sekitar 146.000 data dengan benar, sementara random forest berhasil mencapai sekitar 160.000 prediksi benar. Nah, selain performa model, kami juga melihat fitur importance pada random forest. Hasilnya menunjukkan bahwa fitur seperti weighted vote score, votes up, dan playtime ratio menjadi faktor paling berpengaruh dalam menentukan apakah suatu game direkomendasikan atau tidak. Dari sini terlihat bahwa pengalaman bermain pengguna memiliki pengaruh besar terhadap hasil prediksi. Selanjutnya di bagian diskusi, dari hasil model yang didapat ada beberapa hal menarik yang bisa dilihat, yaitu faktor paling mengaruhi prediksi itu ternyata adalah metadata seperti jumlah upvote dan waktu bermain pengguna. Fitur vote score dan votes up menjadi fitur paling dominan pada random forest. Hal ini cukup masuk akal karena review yang banyak mendapat upvote biasanya dianggap lebih relevan atau lebih dipercaya oleh komunitas pengguna Steam. Selain itu, waktu bermain juga sangat berpengaruh karena pengguna yang sudah bermain cukup lama cenderung memberikan review yang lebih konsisten dibanding pengguna yang hanya bermain sebentar. Lalu tadi pada tahap IDE, kami juga menemukan beberapa anomali data, salah satunya yaitu banyaknya user dengan waktu bermain 0 menit review. Data seperti ini cukup sulit dijelaskan, sehingga perlu dibersihkan pada tahap pre-processing. Selain itu, terdapat juga game kosong yang ikut dihapus, kualitas data tetap terjaga. Selanjutnya, terakhir sebagai kesimpulan, mini project ini berhasil membangun pipeline machine learning mulai dari proses ingestion data di ClickHouse, pre-processing menggunakan SQL hingga pemodelan di Python. Dari dua model yang diuji, random forest memberikan hasil terbaik dengan akurasi sekitar 80,13%, hasil yang lebih tinggi dibanding logistic regression yang memperoleh sekitar 73%. Hasil ini menunjukkan bahwa pola perilaku pengguna Steam cukup kompleks dan lebih cocok ditangani menggunakan model non-linear seperti random forest. Selain itu, fitur sosial seperti weighted vote score dan votes up terbukti menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan apakah suatu game direkomendasikan atau tidak. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul?